Selalu saya nggak pernah mikir uang, tapi saya berpikirnya adalah, ayo kalian ini bisa nggak menjadi para entrepreneur ini, bisa nggak segera. Kalau kita nggak bisa ngelawan Cina, udah jangan bisnis. Waktu itu saya bilang berani nantangin pengelola itu, saya bilang kalau debunya keluar udah tutup aja pabrik saya. Dari situlah saya undang anak-anak muda semua. Yuk kalau mau, ini loh saya punya arah ke sini, saya punya jam terbang. Mau nggak kamu bergabung? Nah, jadi anak yang hobi di bidang AI, anak-anak yang hobi di robotik. Karena engineering itu fluktuatif. Bisa hari ini bisa ada project, besoknya nggak ada. Okay. Nggak mungkin. Nah makanya tadi cerita kalau gambling untuk beriklan sampai 3,5 juta ya. Itu yang saya ingin tanyakan, kebetulan kan you berhasil itu ya, yang nelpon atau yang kontak banyak sekali. Andai kata pada saat itu tidak ada satupun yang kontak, terus plan B Bapak apa terus? Oke. Jadi ini kan saya bilang pada waktu itu market ini ada dua, kita door to door iya, kita menggunakan media iya gitu. Nah jadi pasti plan B-nya adalah door to door-nya. Gitu, masih konvensional itu. Okay. Cuman saya menggunakan media ini. Tapi agar uang untuk kehidupannya kan sudah dihabiskan ke media waktu itu ya. Habis. Istri nggak kerja kan ya waktu itu ya? Enggak. Ya hanya bantu ini. Di kantor. Bantu di kantor. Gitu. Ya jadi pada waktu plan B-nya itu adalah konvensional. Inilah yang menyebabkan malah kita bisa bisa lebih banyak ketemu orangnya. Gitu loh. Jadi bedanya pada waktu saya beriklan di media dengan saya beriklan atau saya ke market online door to door, ini lebih banyak lagi mulut ke mulutnya. Gitu. Jadi cabangannya nih ceritanya. Ya. Saya ketemu si A, dia cerita lagi. Nah, jadi di awal-awal itu you kan masih membuat berbagai macam mesin yang berbeda-beda ya. Betul. Nah, itu diawali pasti dengan desain. Yeah. Dengan konsep drawing, itu plus penawaran kan? Iya. Nah itu you ada kekhawatiran nggak itu bahwa idenya aja yang diambil, tapi dia ordernya ke workshop lain gitu? Banyak. Atau mungkin dikerjain sendiri gitu? Iya banyak. Oh jadi nggak seluruhnya jadi order gitu ya? Ya, saya yang hal itu malah saya jadikan edukasi terhadap customer. Saya bilang, Pak, mungkin harga saya ini akan relatif lebih mahal, saya bilang, dibanding kalau Bapak mungkin punya gambar langsung diserahkan ke bengkel pinggir jalan. Nah, saya juga mungkin ya pada waktu itu saya bilang sudah waktunya lah dunia industri ini menghargai ide, saya bilang. Nah, itu tetap saya omongin agar mereka kekunci lah ya dengan etika lah gitu ya. Nah, saya omong kalau itu untuk menghindarin. Tapi ya tetap aja kan ada juga yang akhirnya tidak jadi order. Ada. Nah tapi kembali lagi saya katakan mungkin mereka masih belum terbuka. Hanya kecil lah, hanya 10-20% lah. 80% dengan kita omong bahwa inilah perlu dihargain dan lain-lain itu mereka mau ngerti. Ya. Perusahaan Bapak waktu mulai membesar itu tahun berapa berarti? 2003. Oh nggak lama ya berarti ya? Itu unik itu ceritanya. Nggak lama, berarti sudah pindah dari ruko dong itu? Masih ada juga. Oh masih di ruko itu? Ada tambah unit workshop lagi. Tapi itu yang membuat saya paling unik adalah tadi. Saya dapat undangan tender dari perusahaan X gitu ya, perusahaan mortar gitu. Saya presentasikan, wah Pak Artawan menang nih lawan Jerman sama Malaysia tuh Jurong. Terus saya bilang, Pak, meskipun saya bagus tapi saya nggak punya modal, saya nggak punya duit untuk ngerealisasinya. Pak Artawan bisa cari investor gitu loh untuk menyelesaikan proyek ini karena gede Pak proyeknya. Nah, saya bilang, Pak,
saya ini kesini tuh Bapak tahu saya bawa CPU bukan bawa laptop, saya bilang. Padahal saya bawa CPU untuk bisa presentasi. Kalau orang-orang kan udah bukanya pakai laptop pada waktu itu ya. Enggak, saya bawa CPU itu presentasi. Nah, dari situ saya katakan saya harus polos. Saya enggak orang enggak jaim gitu ya. Wah Pak nanti gini-gini enggak. Jadi saya bilang apa adanya. Udah. Setelah itu 2 hari kemudian kan dia bilang Pak cari partner lah, investor. Saya bilang ya udah oke. Tapi saya nggak nyari. Ya udahlah saya semacam kayak orang nothing tulus lah udahlah. 2 hari kemudian malah diundang lagi. Nah pada saat itu udah kerjain sendiri Pak Artawan, saya kasih modalnya sekian M semua jalanin. Itu yang membuat suatu lonjakan besar di perubahan itu. Karena saya harus ngomong apa adanya. Itu mesin pertama. Untuk mortar itu berarti. Plan. Untuk mortar. Iya. Plan berhasil. Ya. Itu untuk plan yang saya garap bukan hanya satu unit mesin ya. Untuk satu plan. Nah, itu pengalaman pertama juga dong. Sebelumnya nggak pernah buat. Enggak. Tapi ada ngopi mesin dari luar negeri. Ya, dari Australia. Nah, lihat di mesin Australia di mana waktu itu? Apa mereka punya waktu itu? Enggak punya. Kita koresponden ke mereka. Koresponden. Saya koresponden ke mereka. Jadi saya mempelajari bagaimana perusahaan perekat ini mesinnya apa saja dan semuanya. Nah, dari situ saya berhasil untuk bikin. Nah, anehnya tadi dipanggil bos katanya, dipanggil owner siapa sih ini? Oh, tadi ternyata pabrik rokok tadi. Udah Pak Artawan pegang sekalian dah. Pabrik rokok. Ya kan yang saya bikin ini kan punyaan grupnya Jarum tuh. Oke. Gitu. Jadi akhirnya buat mesin rokok. Bukan. Saya disuruh pegang pabrik itu juga. Oh, jadi kepala pabrik. Direksi di situ. Sempat? Iya. Sampai sekarang? Oh enggak. Enggak. Pada saat itu mungkin Pak ini mesti bagian ini produksi atau maintenance atau mesin? Keseluruhan bisnisnya. Oke. Makanya dulu kan pernah saya undang Bapak. Berarti pindah dong. Jadi usaha sendiri. Oh enggak, saya bilang bahwa kita punya bisnis ini, punya bisnis engineering gitu saya bilang. Nah, kalau memang saya dipercaya untuk memanage perusahaan grup Jarum ini ya oke aja. Yang penting saya ngomong. Saya enggak ini. Tapi mereka persilakan. Jadi yang ngatur waktu. Iya. Nah, itu sejak itulah sudah bukan isu lagi financing ya. Tahun berapa itu ya, Pak? Saya 2005 kalau enggak salah. 5. Berarti sampai berapa lama? Sampai terakhir saya 2011. Oh, cukup lama, 6 tahunan ya. Iya. Tapi itu berarti buat mesin terus. Iya. Dan mesinnya Bapak buat di perusahaan Bapak sendiri. Oh iya, perusahaan sendiri. Itu enggak konflik ya? Enggak, karena saya perusahaan mesin yang internal kita ini sudah bisa kita tinggal lah. Karena kan kita sudah punya produk-produk yang atau pakai rumus dengan cost plus profit berapa gitu. Engineering sulit. Enggak ya? Enggak. Oh, jadi tetap Bapak kasih penawaran, tapi Bapak kan kerja di perusahaan itu. Kan ada konflik mestinya. Oh, enggak. Kalau yang di internal udah enggak ini. Saya enggak suplai ke internal. Enggak suplai ke perusahaan. Engineering pabrik mesin Bapak kan supply ke perusahaan. Waktu pertama. Terus selanjutnya? Sudah enggak. Pakai mesinnya mana? Maksudnya? Import. Enggak, kalau nambah mesin lagi beli dari mana mesinnya? Enggak ada tambahan. Enggak ada. Jadi selama 6 tahun itu enggak ada ekspansi. Karena saya langsung bikin itu langsung untuk perhitungan saya bisa terserap sekitar 10 tahun. Oh, jadi enggak pernah ekspansi. Enggak. Tapi kalau untuk modifikasi atau perubahan sudah di internal saya bikinkan grup engineering sendiri. Oh, jadi nggak melalui perusahaan Bapak. Oh, jadi mandiri lagi untuk maintenance dan perbaikannya. Betul. Karena saya bilang perusahaan yang bagus ini pengalaman saya waktu di pabrik coating tadi. Oh iya, ini bisa cepat sekali bila mana didampingin oleh perusahaan engineering. Bisnis apapun. Jadi sebetulnya. Di dalam waktu 6 tahun itu karena Bapak dapat penghasilan juga sebagai profesional atau sebagai ini ya direksi ya malahan ya, sehingga perusahaan Bapak jadi secara finansialnya jadi nggak masalah, bisa terus bertumbuh berkembang. Ada efek dari sisi
apa ya? Oh iya, saya banyak mengenal orang luar gitu ya. Nah, orang luar ini pada belok semua nih. Contohnya kayak merek Bostik gitu, saya kenal pada waktu saya di perusahaan ini, saya baru kenal. Jadi akhirnya perusahaan mesinnya Bapak ini kan membuatkan mesin-mesin untuk pesaing-pesaingnya perusahaan yang Bapak punya. Jadi setelah itu saya fokus ke bisnis Maklun. Jadi karena kita bisa bikin mesin sendiri, akhirnya kita bikinlah perusahaan mortar. Bikin perusahaan mortar. Diperbolehkan juga sama. Enggak, terakhir pada waktu saya udah resign. Setelah 6 tahun. Ya, jadi saya bikin perusahaan mortar hanya white label. Nah, salah satu customer terbesar kita. Bapak waktu itu kenapa kok keluar? Nah, ini unik. Jadi pada waktu itu biasa di perusahaan besar ada penambahan direksi dan lain-lain. Nah, saya ngomong nih sama bos, ini heran nih, satu orang ini setiap kali saya nggak ada kok belanja terus ya, belanja aset maksudnya, cukup gede nilainya. Jadi saya serba salah nih, saya ngomong salah, saya nggak ngomong salah, gitu, paham maksudnya ya? Harusnya kan kalau ada tim kan pasti keputusan bersama gitu ya. Kalau ini nggak ada ya udah diputusin sendiri dia, karena saya lagi ke luar negeri gitu. Nah itu sering belanja. Nah saya bilang, pada waktu saya bilang, saya tahu nih kalau saya bilang pasti saya dimarahin gitu loh. Bener, saya bilang wartawan kamu jangan ini negatif thinking ini. Ya memang saya bilang saya nggak bisa melihat fakta dia negatif, saya bilang, tapi kenapa sih kok harus belanja itu seperti itu gitu loh. Ya udah, daripada ini abu-abu, saya bilang saya pamit baik-baik gitu, karena saya sudah lihat ada potensi yang fraud di situ. Bener sih, begitu saya udah nggak ada terjadi fraud di situ. Nah itu adalah moral lah bagi saya gitu loh. Saya sudah makan hidup di situ, kalau toh saya nggak melindungin, membelain bos kan ya juga salah toh. Kalau toh dibiarin dimakan orang lain toh, itu saya harus resign. Nah itu yang menyebabkan saya resign. Terus fokus di usaha perusahaan sendiri. PT Disindo itu. Ya, nah di situ baru saya tahu bahwa bisnis mesin ini bukan segala-galanya musiman. Nah saya berpikir, oh ya berarti saya harus punya satu industri lagi, pabrik lagi yang bisa makan tiap hari. Nah terpikirlah banyak teman yang Pak bikin mortar, baru saya bikin. Tapi white label. Skalanya besarnya juga sama dengan yang sebelumnya Bapak buat? Lebih kecil lah, karena kan saya nggak punya modal. Kapasiti berapa itu Pak? Kecil lah, hanya sebulan hanya 1.000 ton. 1.000 ton itu kecil ya? Ya. Nah customer saya yang pertama itu adalah Bostik, perusahaan asing. Terus Holcim. Perusahaan sebesar Holcim itu percaya ke kita. Saya bikin pabrik kandang ayam di Lamongan. Pabriknya di Lamongan? Lamongan itu bukan pabrik Pak. Itu hanya kayak kenapa bambu-bambu. Lamongan? Saya cari yang mendekatin bahan baku kapur. Iya. Ada kalau di sana. Pabrik semennya dekat Gresik juga? Iya, kan nggak jauh juga gitu ya. Akhirnya saya sewa murah, cuma 75 juta 5 tahun. Masih sewa, nggak beli itu ya? Nggak beli. 75 juta 5 tahun. Tanah kosong? Ya, bukan tanah. Ada kayak ini, kayak gubuk kayak ada bangunannya juga. Bangunan kayu, bambu. Sedangkan yang datang bule semua. Bule dari Bostik, bule dari Holcim datang. Tapi ngasih tetap kepercayaan ya. Nah, itu yang saya bilang. Kenapa saya bisa over PD terhadap mereka? Nah, kembali lagi saya bilang industri yang saya akan desain di sini, yang akan saya bangun di sini adalah yang bisa dilakukan oleh orang bego, orang pikun, orang nggak bisa membaca. Itu mereka harus bisa bekerja menghasilkan produk bagus. Kaget ya, kok bisa Pak? Ya ini, saya bilang, saya sebagai ahli di sistem di engineering, saya harus punya pabrik yang bisa mengkaryakan orang-orang seperti ini. Masa sih karena lupa dikit aja produk jelek terus mereka saya pecat, saya bilang. Nah, terus trackingnya seperti apa, saya bilang. Karena apa? Semua harus pakai barcode, saya bilang. Nggak boleh itu pakai catatan tangan, semua nggak ada cerita. Nah itu bisa murah karena kita bisa bikin sendiri.
Nah, itulah yang mereka percaya. Nah, jadi oke, kalau gitu saya ambil dah di Pak Artawan. Itu PT-nya sendiri atau? Sendiri. Oh, jadi PT yang untuk engineering sendiri, terus ini untuk Maklun sendiri. Ya, Mitra Mortar itu sendiri. Sampai sekarang masih ada? Masih ada. Pabriknya juga di Lamongan? Oh enggak, sudah pindah ke Sidoarjo, ke Lingkar Timur. Oh, Lingkar Timur, di pergudangan itu? Ya, itu pertama kali industri saya yang minta. Sebelumnya hanya pergudangan aja. Oke. Nah, karena saya minta, akhirnya mereka mau berapa urus. besar Pak luasnya? Cuman 2 gudang aja, 2 lokal aja. Oh. 2. Itu juga produksi 1.000 ton? Lebih, hampir 2.000. Oh. Nah, itu saya pegang 9 merek. Sekarang ini? Enggak, sekarang udah turun. Pertama kali saya 9, ada Kalsi, ada banyak lah perusahaan-perusahaan itu. Dan itu lebih besar mana dengan engineeringnya sekarang? Lebih besar mortarnya. Oh, oke. Tapi tetap pabriknya cuma 1? Ada 2. Satunya di mana? Di Tangerang. Oh, jadi timur dan barat ya? Iya. Oke. Gitu. Karena konsepnya mikirnya bagaimana setiap provinsi ada pabrik, mini plant. Ya, ya. Mendekatkan pada market masing-masing di tiap. Jadi Bapak juga membuatkan mesin untuk mortar, tapi juga bisa menerima jasa produksi. Jasa. Ya, gitu. Nah, dari situ lahirlah company kedua. Ceritanya dari engineering, baru Mitra Mortar inilah yang kedua. Oke. Nah, jadi dari situ saya udah mulai bisa tahu peluang apa, karena mortar itu kan seperti kayak sembako. Profitnya kecil tapi tonasenya cukup gitu kan. Itu yang menyebabkan ambil jalan itu, karena engineering itu fluktuatif. Bisa hari ini bisa ada project, besoknya nggak ada. Nggak mungkin. Nah, makanya kita bikinlah produk yang spesial, yang memang bisa mass product. Yang saya sebut aeromechanical conveyor. Nah, tapi fokusnya sudah lebih ke arah powder ya sekarang ya. Ke arah powder. Yang untuk grind mill segala sudah nggak produksi. Enggak. Jadi memfokuskan ke powder. Ke powder semua. Ya. Karena kebetulan market banyak yang minta seperti itu, ya udah. Nah, use specialty-nya lebih ke sana dong. Betul. Tempo hari pernah ikut Idea Cloud di tahun berapa ya? Belum. Tapi suka ini aja. Idea Cloud belum pernah ikut ya? Belum. Segera dah. Kenapa? segera ikut. Iya. Nah, jadi kembali lagi ke masalah. Jadi waktu ngerintis ke industri mortar itu berarti secara keuangan sudah nggak masalah ya? Masalah. Karena kan saya dari terbiasa, saya itu membuat bisnis apapun tanpa modal. Wow, lu terus modalnya dari mana? Untuk membeli lahannya sama? Ya itu aja, hanya terbatas 75 juta itu. Ya toh? Untuk modalnya yang mortar ini? 75 juta itu sama besi-besi, sisa-sisa semua, barang-barang ini semua. Lu membeli gudangnya gimana? Pakai hutang semua? Oh, yang baru setelah Lamongan berjalan. Saya kerjasama dengan. Di awal waktu Lamongan nggak ada modal, tapi setelah berjalan terus baru ada keuntungan, baru bisa membeli gudang di Sidoarjo. Itu pun kita sudah ada MOU dengan Holcim. Makanya kita berani. Kalau di daerah pergudangan itu kan juga tetap debu itu tidak boleh. Ya. Nah, di situ Pak Artawan bisa mengurangi debu untuk tetangga supaya tidak terkena. Betul. Jadi itu yang saya harus ciptakan lagi. Ya. Karena semen itu kan halus sekali kan. Debu semua. Nah, ini saya pakailah teknologi cooling pad. Jadi cooling pad itu adalah memfilter udara untuk peternakan ayam. Di mana ada semacam kayak sarang tawon. Ada sarang tawon gitu. Tapi pakai kain belaco itu ya? Enggak, bukan. Oh enggak. Cooling pad ini dari kertas. Kertas yang sudah di coating sehingga lebih tahan air. Jadi bentuknya berongga-rongga gitu. Jadi kayak sarang tawon. Nah, itu saya alirin air. Jadi otomatis dia sebagai scrubber fungsinya. Jadi debu itu pasti nabrak di situ. Debu pasti nabrak, kena air turun. Terus buat penampungan di bawah silo, untuk mengendapkan untuk diambil lagi. Iya. Nah, cooling pad itulah yang saya pasang di beberapa titik
untuk menyerap debu jangan sampai keluar ke. Motornya nggak besar itu. Motor untuk fan aja, itu hanya fan aja, hanya kipas. Untuk nyedotnya kan, Pak? Ya udara aja. Jadi udara misalkan ini cooling pad, di sini yang area berdebu gitu ya. Nah di sini kipas saya sedot. Oh, cukup ya? Cukup. Oke. Nah terus cooling pad itu gede Pak. Memang untuk peternakan ayam kan banyak sekali gitu. Nah itu kita murah beli itu. Jadi umur sekitar 3 bulan buang. Oh, ganti baru. Iya, karena udah kertasnya udah mulai rusak. Tapi nggak apa-apa, daripada kita memperbaiki lebih murah buang. Itu kalau pakai kain seperti kain belaco itu nggak bisa ya? Lebih kedapan ini jadi secara flow udara. Dan motor fan-nya juga kecil itu ya? 5 HP kalau nggak salah, kecil. Oh gede? Enggak kecil Pak. 5.000 loh? Iya. Tapi kalau ini kan tadi saya bilang dia itu bisa berliku-liku gitu. Beda kalau kain itu hambatan. Kalau ini nggak menghambat. Dia cuman belok-belok gitu. Nah itu masalah debu ya. Terselesaikan karena pada waktu itu saya bilang berani nantangin pengelola itu, saya bilang kalau debunya keluar udah tutup aja pabrik saya. Harus berani nyombong. Tutup aja. Pertama dikomplain. Tapi setelah itu sekarang udah nggak ada isu lagi. Sebelahnya skincare. Wow. Iya. Sebelahnya skincare. Nah, ya debu kalau semen memang sangat menantang itu. Iya. Itu paling. Jadi saya juga kaget ya bikin pabrik mortar di tengah kota itu. Iya. Oke. Iya. Nah, kalau dari sisi pengembangan bisnis usaha Pak Artawan sekarang ini semuanya ada partner atau sendiri Mas Ian? Partnernya itu adalah para ahli sekarang ini. Oh ikut join juga? Ya, jadi saya tuh selalu rekrut anak-anak yang punya passion. Jadi gini, bisnis setelah itu kan saya melihat ke depan ini adalah kayak AI, robotik kayak gitu toh. Nah, ini kita masuknya ke arah sana. Pakai PT baru lagi? Iya. Nah, dari situlah saya undang anak-anak muda semua. Yuk, kalau mau, ini loh saya punya arah ke sini. Saya punya jam terbang. Mau nggak kamu bergabung? Nah, jadi anak yang hobi di bidang AI, anak-anak yang hobi di robotik. Kalau robotik untuk packaging atau untuk apa? Segmen apa? Sekarang yang sudah terrealisasi adalah untuk vision untuk untuk mendeteksi kolong mobil, apa namanya sih, kir itu ya. Jadi inspection kalau mobil kir itu apa istilahnya? Jadi kir itu kayak mobil pickup dan lain-lain kan oleh pemerintah kan setiap 6 bulan kan harus dikasih undercoat, dikasih bukan apa? Mendeteksinya. Oh, mendeteksinya saya pakai robot. Gitu. Jadi di kolong mobil kan itu sudah berbeda banget dengan you punya usaha ya. Bukan. Memang lain ini ya. Enggak, memang tadi saya bilang di Sindo ini kan pabrik machinery lah ya. Itu kalau toh saya kawinkan dengan robotik itu udah semakin advance nantinya. Dengan AI pasti juga akan lebih advance lagi gitu loh. Nah makanya sekarang ini saya mulai gabungkan. Jadi mesin itu nggak zaman lagi mesin yang hanya produksi aja. Bagaimana mesin ini, bukan mesin ya, saya lebih bicaranya industrinya ya. Troubleshoot ataupun problem itu bisa diketahui dalam hitungan menit. Nggak nunggu lagi meeting sore, kenapa trouble kenapa nggak target. Itu yang menganalisa AI-nya. AI-nya. Okay. Ya. Nah dari situlah yang kalau untuk robot untuk ngambil saknya atau apa sudah bisa buat sendiri. Palletizer bisa pakai robot ya. Langsung ke palet ya, ke palet. Sama nancepin kemasan kosongnya. Nah itu udah pakai robot juga kita. Jadi sudah nggak pakai orang ya? Nggak. Nah yang kayak begini saya katakan daripada saya pakai sendiri mendingan saya mulai komersilkan. Di Indonesia belum banyak nih gitu loh. Yang benar-benar bikin robot itu nggak ada. Robot itu bukan kesulitannya bukan kalau motor tetap import, tapi softwarenya sebetulnya. Yang rumit itu softwarenya. Yang punya nilai jual itu softwarenya. Nah ini sudah 100% software lokal. Nggak ada cerita itu software dari sana dari sini, nggak. Kita sendiri yang bikin software. Nah ditambah lagi IoT-nya gitu.
Jadi arah kita ini sekarang ke bidang AI tadi yang akan kita kembangkan terus gitu. Tetap lebih ke arah ini ya, processing powder ya. Apapun Liquid? Bisa semua semua di bidang AI ini apapun bisa, Pak. Jadi tidak ada batasan gitu loh. Makanya ini belum kita komersilkan benar, belum. Karena masih kita develop, kita pakai sendiri. Nah, tapi ini adalah teknologi masa depan nih. Yeah. Kalau Bapak tadi bilang belum ada partner, ya belum ada. Karena saya lagi mikir ini saya harus mass product. Kalau saya nggak mass product, harga nggak akan bisa masuk. Ya, soalnya China kan sudah jauh lebih maju ya. Dan di China itu kalau pricing kan sangat kompetitif. Wah, udahlah segala-galanya nggak ada dilawan. Membuat sesuatu permesinan di sana, yang support itu kan sudah surrounding itu nyepot semua. Yes. Jadi seperti kayak assembling itu aja. Nah di Cina itu pabrik mobil ini yang EV itu ada ratusan. Betul. Ada ratusan, jadi betul. Aduh, industri kalau di sana itu luar biasa. Ya. Pabrik cat itu ada lebih dari 8.000. Buset, Mak. Jadi memang pertumbuhannya itu luar biasa sekali. Ya. Jadi kalau di Indonesia skalanya nggak skala besar, ya nggak mungkin bisa bersaing, baik mengenai harga, mengenai quality, mengenai kecanggihannya. Mereka luar biasa. Nah, inilah tantangannya. Makanya saya selalu katakan secara bisnis ini, kalau kita nggak bisa ngelawan Cina, udah jangan bisnis. Gitu loh. Nah, mesin apapun yang saya bikin, pasti sudah faktor ekonomisnya sudah kita pertimbangkan. Jadi kasarnya gini, sepeda motor berapa? 20 juta nih, duit 20 juta kamu bisa jadi atau enggak? Enggak, kan nggak mungkin dia bisa dengan 20 juta nggak bakal bisa jadi motor kan? Ya, kalau nggak mass production ya nggak bisa. Nah, kita lah perusahaan yang saya pikirkan sekarang ini kita harus bisa. Gitu. Itu yang harus selama ini, makanya nilai jual mesin-mesin kita layak. Orang mau dibilang mau ngambil dari Cina masih bisa kita bersaing, gitu loh. Masih bisa, karena apa? Sudah kita pikirkan. Khusus untuk mesin powder ini ya? Ya, untuk mesin. Dan satu tapi sekarang you punya bisnis apa aja ini, kok pakaiannya banyak sekali logonya. Ya, sudah ada berapa perusahaan ini? Ada 6. Wow, banyak ya. Tadi yang saya paling bilang, besar tetap yang maklunnya. Perusahaan mortarnya. Iya. Tidak ada merek sendiri. Ada. Buat merek sendiri juga. Ya, karena tadi saya bilang Holcim tiba-tiba itu diambil SIG Group. Iya. Kosong. Karena itu terbesarnya. Mau nggak mau kita akhirnya mikir. You buat merek sendiri. Terpaksa, iya. Merek untuk semen instan yang apa itu ya? Top Mortar itu kita hampir semua produk kita bikin. Top Mortar mereknya. Ya. Nah itu karena bukan maunya kita, hanya keterpaksaan aja karena pabrik kosong. Oke. Karena pabrik kosong mau. Jualnya bisa. Nah itu dia, nggak bisa. Nah, karena saya nggak bisa, makanya saya ciptakanlah distributor digital. Gitu. Jadi kita bikin penjualan hanya online. Semi. Bagaimana semua customer dilayanin oleh AI. Terus bagaimana surat jalan itu tercreate dengan otomatis, nggak ada manusia lagi. Terus pengirimannya juga begitu. Jadi itu kita udah satu kota itu hanya ada 2 orang yang bagian kirim-kirim aja. Nah kita menggunakan metode itu karena apa? Tidak ada distributor yang mau membantu kita. Karena apa? Dianggapnya new product, susah jual dan lain-lain. Persaingannya kan sudah sangat ketat. Ya, tapi dengan sistem distributor digital itu kita fight, bisa. Kita di Sidoarjo terbesar kali ya, market leader. Untuk jenis apa itu? Mortar apa itu? Mulai dari tin, bed, ajian, semua ada kita. Lengkap. Nah, itu tapi bukan karena bisa besar, itu bukan karena apa ya, mereknya yang sudah terkenal, kan sama sekali nggak ada gitu. Servisnya, layanannya. Bagaimana kita ngeterapkan one day service? You nyetok juga? Di titik-titik tertentu ya. Karena itu kan ada lifetime-nya ya. Iya, tetap kita ini.
Jadi kita konsumen itu lebih yakin, lebih pede bila mana kita layanin one day service. Hari ini telepon, hari ini terkirim. Makanya kita bikinnya clustering. Berapa SKU itu yang diproduksi? Kalau non project itu hanya 6. Tapi kalau dengan project 20. Oh, jadi per batch-nya relatif cukup ya? Ya. Kalau nggak cukup kan susah itu untuk ganti-gantinya ya? Itu kembali lagi itu ke masalah soal di orang mesin lah, orang pabrik yang harus bisa hari ini hitam, ini putih setiap jam itu harus bisa. Iya. Nah itu yang itu keunggulan kita. Oke. Makanya saya bilang bagaimana kita sefleksibel mungkin di pabrik, agar stok kita jangan terlalu banyak. Itu bisa. Nah bagaimana kita switch jenis produk itu dalam hitungan jam. Tadi, Pak? Jadi perusahaannya tadi yang satu kan untuk mortar ya. Ya. Kedua tadi yang terbesar apa? Engineering-nya. Engineering ya masih. Nah, terus tadi ada IT tadi toh, Miraswift tadi IT. Software. Terus adalah robot, terus ada trading company. Trading company ini yang layanin building material untuk seluruh Indonesia, proyek-proyek APBN. Proyek-proyek APBN. Kenapa kita hanya main di APBN? Karena ya yang sudah pasti ada duitnya. Nah itu kita main di trading. Yang nanganin siapa itu, Pak? Satu orang atau masing-masing? Masing-masing punya direktur masing-masing. Sudah ada tenaga ininya, eksekutifnya sudah ini semua. Nah itu tadi bilang saya rekrut anak-anak muda semua. Anak-anak muda yang passionnya yang harus mirip-mirip seperti saya nih gitu. Kamu jangan mikir modal ya gitu loh. Kita nggak ada duit semuanya. Jadi semuanya itu begitu. Jadi semua bisnis yang ada itu nggak ada duitnya, Pak. Gitu loh. Nggak. Awalnya. Ya. Nah jadi dari situlah kita memotivasi mereka harus bisa. Ya. Berarti sekarang total semua karyawan ada berapa ini? Nggak banyak kita, cuman 100-an mungkin. 100-an ya, nggak terlalu. Dan di Sidoarjo sama Tangerang ya? Pabrik ya di Sidoarjo. Jadi kan satu nggak itu engineering sama mortarnya? Enggak, semua sendiri-sendiri. Oh sendiri-sendiri. Kalau engineeringnya di mana? Di Tangerang. Di Tangerang. Bareng sama mortarnya kalau Tangerang. Tapi tetap terpisah. Tetap terpisah ininya. Lahannya. Terpisah. Nah, jadi dari 6 company itu sebenarnya saling support semua kok. Nggak ada yang tiba-tiba itu ini sendiri tuh nggak ada, Pak. Nah ini di Sobat Sukses ini kan banyak anak-anak muda, Pak. Mungkin dari Pak Hartawan ini bisa kasih ini advice gimana kalau mereka ini modal terbatas gitu. Iya. Kan banyak itu menjadi suatu alasan akhirnya mereka tidak mau berwirausaha ya. Ya. Sebelum teman-teman itu memutuskan untuk menjadi seorang entrepreneur ya, kadang-kadang harus introspeksi diri dengan beberapa masalah besar. Selalu mengkambing hitamkan modal, selalu mengkambing hitamkan pendidikan, mengkambing hitamkan usia, mengkambing hitamkan penyakit, kesempatan, dan terakhir takdir. Ini kalau ditelusurin apapun kegagalan orang, pasti larinya ke sini semua. Enggak mungkin lari kemana-mana sudah. Ya. Nah, ini benar-benar mereka harus paham pondasi ini. Kalau mereka masih memikirkan masih ada salah satu nyangkut di sini nyangkut sini, sulit untuk berkembang. Nah, baru kita bicara bagaimana dengan modal, gitu. Karena lebih pede lah kalau toh mereka sudah bisa paham ini, mereka lebih. Nah, kembali lagi modal itu sebenarnya yang saya sarankan itu lebih ke arah kolaborasi, partnership sebetulnya. Yang penting punya ide pasti bisa punya bisnis. Jadi punya ide pasti punya bisnis bisa. Karena modal itu ya sudah kita mendingan kolaborasi. Nah di dalam kolaborasi ini yang saya ada hal yang menarik gini. Banyak orang selalu memikirkan bagaimana kerjasama untuk mencapai sesuatu, tapi tidak pernah memikirkan bagaimana mereka untuk berpisah. Itu. Jadi akhirnya selalu manis-manisnya aja untuk bersatunya. Kenapa kok tidak berpikir bagaimana kalau suatu saat mereka harus berpisah?
berpisah karena gagal atau Bukan, karena apapun, berhasil? apapun. Bisa. Kebanyakan malah orang kita itu aneh kalau udah berhasil malah mau bubar. Oke. Karena serakah biasanya toh. Ya, nah, ini nggak pernah dibahas. Selalu bahas, yuk kita kerja bareng gitu ya. Nggak pernah diomongin. Kalau kita sudah sukses, terus kamu punya pemikiran suatu saat mau begini, mau jalan sendiri, enaknya bagaimana? Itu nggak pernah dibahas. Yang dibahas itu sesuatu yang indah-indahnya aja. Nah, kalau saya nambahkan satu lagi, kalau kalian suatu saat nanti mau berpisah, yuk kalian pikirkan berpisah baik-baik dengan masih bisa bersinergi enggak? Atau berpisahnya ini tadi kamu menjadi bagian lagi daripada company kita yang baru dan lain-lain. Saya bilang, oh iya. Nah dari situ mereka lebih pede lagi karena sudah tahu berpartnershipnya iya, berpisahnya sudah ada gambaran. Oke. Gitu. Nah, jadi gitu. untuk sobat sukses ini jangan ada alasan-alasan gitu ya. Iya. Ini tadi yang Bapak ngomong kambing hitam itu kan itu alasan-alasan akhirnya dia nggak bergerak gitu ya. Betul. Dan juga punya kemauan yang besar. Yes. Kalau masih belum punya kemauan yang besar ya pasti tantangan-tantangan itu tidak bisa dihadapin. Ya. Karena begitu bekerja sendiri itu kan yang dipikirkan kan sudah 24 jam ya Mas. Sambil tidur sambil mimpi. Mikir. Memang iya. Kalau enggak besok enggak ada yang dimakan gitu Pak. Betul, tidur Ya, apalagi di awal-awalnya kan. Iya. Nah betul. Tapi sekarang Pak Artawan kan dari sisi usaha kan sudah sukses ini. Kan karyawan udah ratusan ya, perusahaan sudah ada 6. Ya. Nah dari Pak Artawan sendiri gimana? Arti uang bagi Bapak apa sekarang? Sebenarnya ini yang nilai minusnya saya gitu ya. Jadi segala sesuatunya itu mikir kok suatu saat uang ini sudah tidak menjadi kekhawatiran gitu ya. Karena apa? Selalu saya nggak pernah mikir uang, tapi saya berpikirnya adalah ayo kalian ini bisa nggak menjadi para entrepreneur ini bisa nggak segera itu yang saya menjadi beban dulu. Jadi kalau toh ini mereka sudah bisa, otomatis uang itu udah bukan masalah. Kesuksesan itu ya itu sebetulnya bagi saya gitu. Nah ini yang kita menjadi suksesnya saya mungkin bukan segala-galanya uang, tapi kalau lingkungan kita semuanya itu bisa grow bersama, nah ini sulit. Itu yang saya belum yakin. Termasuk anak saya sendiri aja belum nggak peduli. Ada berapa anaknya Pak? Anak saya ini yang sekarang yang satu ini di Singapura nggak pulang-pulang, tapi dia kenapa nggak pulang? Sudah lulus juga. Jadi dia sejak kecil dia ini di sana. Jadi dia itu malah unik sekarang ini, dia bikin satu produk yang di Indonesia juga belum ada, adalah bikin tulang imitasi, kulit imitasi. Oh dia dokter? Bukan, engineering juga. Jadi dia direkrut oleh perusahaan Singapura, basis di Eropa, ini pusatnya. Tadi setiap kali orang operasi otak, tempurung dipecah, ini harus ada penutupnya. Nah anak saya bikin itu. Bikin penutupnya, atau kecantikan, estetika, bikin hidung, bikin tulang rawannya. Secara sintetik gitu ya? Ya. Nah ini di Indonesia belum ada. Laki anaknya? Laki. Makanya saya pernah kemarin, ini saya harus carikan partner di Indonesia nih. Ya, karena dari situ Singapura itu ampun itu. Itu kan banget. Masuk di dunia kedokteran atau hospital? Iya. Ternyata anaknya berapa Pak? Saya 3. Yang 2 lagi di Indonesia? Ya di Malang. Jadi masih sekolah 1, yang 1 lagi bantu saya di marketing aja gitu. Masih belum ada yang diproses? Enggak ada yang punya. Dua-dua ini cowok juga? Enggak, 1 cowok, yang 2 cewek. Yang terakhir ini arahnya ke, mungkin saya bilang ke cyber, saya bilang. Saya suruh ke arah, kalau berminat ke arah cyber security. Karena itu bisnis yang akan lebih gila lagi ke depannya. Kayaknya mau dia. Belum ada yang merit nih berarti ya? Belum. Mungkin yang terakhir kalau Pak Artawan bisa kasih ini pesan untuk para sobat sukses ya.
Jadi kembali lagi ya, kalau kalian ini semua akan berkembang gitu ya. Fondasi yang paling yang paling dibutuhkan itu adalah yuk explore diri itu dengan ide-ide apa, dikolaborasikan dengan passionnya, dengan hobinya, itu lebih baik. Kenapa? Karena pada waktu kalian jatuh nggak sakit, kalian jatuh coba lagi. Jadi jangan sampai sebagai entrepreneur baru nyoba gagal geser, nyoba gagal geser, habis waktu. Nah, saya kira dari situ aja sudah cukup. Kalau masalah lain-lain, partner, kolaborasi itu menyelesaikan semua masalah. Karena kontrol dari partner itu lebih berperan daripada kita sendiri. Supaya bisa saling melengkapi ya. Itu makanya saya ingin lebih banyak berpartner itu adalah self control. Oh iya, saya harus bisa dikontrol oleh pihak lain. Udah cukup itu, pasti sukses. Thank you nih wartawan. Sobat sukses. Jadi untuk yang mau memulai usaha jangan takut ya, asal punya kemauan yang besar dan berani untuk memulai usaha, silakan. Ini Pak Ertawan sudah banyak memberikan kisah-kisah bagaimana memulai sebuah usaha dengan melalui berbagai macam tantangan yang luar biasa, dan pada akhirnya bisa sukses, bahkan perusahaannya sudah ada 6. Luar biasa. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Manto. Stay humble, stay positive, stay on fire.